saya Kartika. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Plus Nurul Hikmah Al-Hakim, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Kegiatan praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9 SMP Plus Nurul Hikmah Al-Hakim. Pada KD 3.8 menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Saya mohon kritik serta masukannya agar kegiatan pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin sama ketua kelas. Ayo, Bintang. Tai doa ya bina nadullah ibtida. Inti akrimu sajatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba ibu mau kalian berdiri dulu. Ibu pengen lihat cara pakai bajunya. Mari dirapiin dulu, dimasukin. Ya, dasinya dibenerin dulu yang pakai dasi.
menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Menentukan struktur dari teks. 1. Tanggapan berupa evaluasi, deskripsi, dan pengasaan ulang yang dibaca. 2. Menganalisis struktur dari teks tanggapan berupa evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang yang dibaca. Belajar lebih jauh tentang materinya, sambil kita ingat-ingat, kita main games dulu. Aku mau kasih kamu satu game supaya kamu ingat kemarin kita belajar tentang apa ya. Nah, ini gamesnya masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Oke, siapa yang mau maju untuk bantu ibu main gamesnya? Ada boleh sok, Aika maju sih. Silakan. Ayo, yang lainnya liatin. Gak kelihatan ya ini. Oh, mulai aja nih permainannya. Yang lainnya boleh kasih support buat TK. Ayo Kak, pertanyaannya apa tuh? Tutur kata dan bahasamu sangat sopan. Tak heran kalau para guru menyebut kalimat berikut termasuk tanggapan berupa apa? Jawabannya ayo, bantu Aika. Mana harusnya? Lagi terus. Maju lagi. Maju. Wah. Ayo. Yang lainnya kasih semangat dong buat Denny. Jangan mulai lagi. Ini dari sini. Mulai lagi. Mulai. Ayo. Di mana jawabannya? Tadi jawabannya apa? Masih ingat gak? Wah, tuh, ujiannya adanya sebelah mana tuh? Ben. Bola. Samping. Kanan. Ben. Alamak, Ben. Ini kalian bisa ingat, berarti salah satu dari teks tanggapan itu ada berupa apa tadi? Tadi
berupa komentar, ada kritikan, pujian, dukungan, nah, dan sebagainya. Kemudian ciri-cirinya. Untuk teks tanggapan sendiri cirinya ada 3. Yang pertama, dia bersifat objektif. Bersifat apa? Objektif. Objektif di sini berarti dapat dipahami sebagai suatu yang berdasarkan fakta.
Masuk ke bagian yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah dipresentasikan oleh kelompok 2 dengan diwakili oleh Haikal dan Marsadi. Presentasi yang mereka kemukakan yaitu teks yang pertama merupakan bagian evaluasi. Inti dari ceritanya, SMP Nurul Hikmah memiliki kegiatan yang sangat menarik. Teks kedua, bagian deskripsi. Inti teksnya, senyum salam sapa setiap hari menyambut siswa di sekolah. Teks yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Intinya, situasi ini pun menciptakan suasana yang nyaman untuk siswa dan siswi. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh kedua siswa tersebut. Presentasi yang kedua yang dilakukan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Fikri. Kelompok 1 itu maju berdasarkan hasil polling spinner wheel. Nah, untuk kelompok 1 mempresentasikan tentang ketiga teks. Untuk teks yang pertama, menurut mereka teks yang pertama itu masuk ke bagian konteks atau evaluasi. Untuk inti ceritanya, di SMP Nurul Hikmah memiliki kegiatan yang cukup menarik. Kemudian untuk teks yang keduanya masuk ke bagian deskripsi. Inti ceritanya, senyum para guru mengembang ketika menyambut siswa-siswi di depan gerbang setiap pagi. Untuk teks yang ketiganya masuk ke bagian penegasan ulang atau penilaian. Inti dari teksnya, situasi yang dilakukan oleh guru-guru SMP Nurul Hikmah menciptakan suasana yang akrab antara guru dan siswa, sehingga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Untuk pemutaran spinner wheel yang ketiga, yaitu diwakili oleh kelompok ketiga. Kelompok 3 presentasinya diwakili oleh Kalia. Nah, Kalia mempresentasikan untuk teks yang pertama menurut kelompok 3 Kalia. Nah, Kalia mempresentasikan untuk teks yang pertama menurut kelompok 3 masuk ke bagian deskripsi. Inti ceritanya, kegiatan menarik di SMP Nurul Hikmah setiap pagi. Untuk teks yang kedua menurut kelompok 3 masuk ke bagian penegasan ulang. Untuk inti ceritanya, kegiatan yang dilakukan berdiri di gerbang sekolah dengan menerapkan senyum salam sapa. Untuk teks yang ketiganya, menurut mereka masuk ke bagian penilaian. Inti teksnya, kegiatan di SMP Nurul Hikmah menjadi contoh untuk sekolah lain. Untuk pembelajaran hari ini, ada nggak yang mau memberikan pesan-pesannya selama pembelajaran ini? Kalau boleh ya, ayo. Untuk pembelajaran hari ini tentang teks tanggapan, itu menarik, terus menyenangkan, mudah dipahami, gitu sih. Dadah, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Ini kita tutup dengan doa.
Sahidu aya bina nadumla ibtida. Intiha akrimu sajatikum.